Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suka sehat, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga sehat selalu. Teriring doa dari kami bagi Anda para klien, para langganan suka sehat yang sering diterapi, dipijat, dibekam dan lainnya. Insya Allah di video kali ini kita akan ngobrolin, sharing tentang apa ini tuh? Hmm, tentang bukan spanduk ya, pamflet ya ataupun semacam brosur gitu ya. Baik, kali ini nih di brosur kali ini kita akan sedikit ceritakan supaya Bapak Ibu para klien sekolah sehat yang membaca ini sedikitnya dapat gambaran lah gitu ya, bahwa sekolah sehat ini insya Allah alhamdulillah sudah berizin, sudah di sini ada ya. Memang nomornya 44011 STPT Dinkes KSI X 2426 ini tuh tahunnya. Dan memang untuk semacam STPT itu atau surat tanda penyehat tradisional. Karena kita bukan dokter gitu ya, bukan nakes, maka bukan pengobatan tapi memang penyehatan. Jadi artinya yang datang kepada kita, kepada suka sehat itu orang-orang yang sehat. Makanya dinamainya suka sehat karena bagi mereka yang senang dan suka tentang kesehatan. Di sini nikmati layanan terapi kesehatan yang alami, yang menenangkan dan menyegarkan tubuh Anda. Jadi memang sebisa mungkin kita memang menggunakan hal-hal yang sifatnya alami, nature, eh, organik gitu ya. Artinya tidak ada bahan-bahan lain yang memang tersuntikan, kecuali ya seperti krim ya, krim pijat itu bukan minyak pijat. Sisanya kita manual, terapinya menggunakan tangan semuanya untuk pijat, terkecuali dengan bekam ya, ada alat-alat khusus steril tentunya. Dan insya Allah suka sehat ini melayani beberapa terapi. Yang pertama ada bekam atau hijamah itu sendiri, artinya ini sangat cocok sekali bagi mereka yang punya keluhan yang berhubungan dengan peredaran darah. Kalau keluhan tuh gejala seperti kolesterol, pegal-pegal pundak, sering kesemutan, baal, terus kemudian area semacam di persendian, asam urat gitu ya, pada ngilu-ngilu, pada sakit-sakit, itu cocok sekali, pas sekali di treatment atau di terapi dengan bekam. Jadi memang untuk bekam ini sendiri sejauh sepengalaman saya pribadi Bapak Ibu, ini tuh cocok sekali bagi mereka yang secara keluhan berhubungan dengan darah. Ya, semisal tadi kolesterol, kan ada tumpukan lemak jahat lah bahasanya seperti itu ya. Simpelnya yang ikut menunggangi di aliran darah kita. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, si kolesterol tadi kalau over berlebihan tentu eh, kolesterol atau minyak itu dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya. Tapi kalau berlebihan itu juga akan membuat apa namanya, si aliran darah kita tuh terhambat, terganggu. Mungkin Bapak Ibu sering melihat apa ya, ini saya kasih contoh untuk ini, taruhlah ini urat-urat kita, ya, saluran-saluran urat kita gitu, yang dimana di dalamnya mengalir darah. Nah, kalau memang darah kitanya sehat, minumnya cukup, sayurnya, buahnya, pola-pola hidup sehat kita terapkan, maka ya aliran darahnya akan bagus. Tapi beda halnya ketika memang kita mulai terlalu over berlebihan konsumsi minyak, lemak, yang goreng-gorengan, santan-santan, maka dia akan mulai membuat kerak-kerak di persendian ini ya, kerak-kerak. Nah, si kerak-kerak ini tentu akan menghambat aliran darah. Semacam banyak sampah lah gitu ya. Kalau di sungai itu, kalau banyak sampah, banyak apa namanya yang menghalangi aliran darah atau aliran sungai itu akan terhambat pergerakannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau tumpukan sampahnya terlalu banyak kan menutupi sungai.
yang harusnya aliran sungai airnya deras ketutup sampah kan jadi apa namanya, jadi terhambat gitu ya, dan bisa menyebabkan banjir kan kemana-mana. Kurang lebih kalau boleh saya filosofikan, gambaran dalam tubuh kita juga begitu. Makanya kalau terlalu banyak tumpukan toksin sampah dalam tubuh kita ya, mulai biasanya ada kesemutan, ada baal-baal, mulai badan merasa pegal-pegal gak enak. Makanya kenapa orang habis dipijat atau dibekam tuh enteng badannya, karena aliran darahnya ngalir dengan seharusnya gitu, ngalir dengan sempurna. Nah, si bekam ini juga bisa membantu mengeluarkan beberapa toksin yang membandel gitu ya. Atau bahkan di beberapa kondisi si bekam ini juga ternyata luar biasa, dia bisa jadi pengganti, bukan pengganti, dia menjadi support daripada ginjal utama. Fungsinya ginjal itu kan banyak sekali ya. Salah satunya adalah menyaring racun lah kalau saya bilang gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, kalau racun kita terlalu banyak, semisal ya contoh, kalau dalam sehari ada 1.000 racun yang harus disaring oleh ginjal, ternyata kita konsumsi kebanyakan nih racunnya sampai 1.500 misalnya. Nah, yang 500 yang berlebihan tadi kan jadi nggak ter nggak tersaring dong. Nah, maka dengan bekam itu ngebantu banget. Makanya kalau kita mau tarik ke jalur syariat gitu ya, bahwa Nabi itu sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Artinya Nabi 1.400 tahunan yang lalu tuh bicara dalil ini tuh tentu relate dan cocok sekali di zaman kita hari ini, yang kita sadari, kita sadar atau enggak, makanan-makanan yang tersaji di sekitaran kita itu hampir semuanya itu junk food ya, atau siap saji, dan otomatis sudah menggunakan pengawet, penyedap, dan berbagai banyak hal lainnya, sehingga tidak heran usia hari ini tidak mempengaruhi orang bisa sakit-sakit kronis atau berat sekalipun. Nah, karena memang pola makan yang terlalu tidak sehat itu ya, yang bermasalah, sehingga terjadilah demikian. Nah, Bapak Ibu semua, jadi suka sehat, insya Allah memberikan layanan treatment terapi tadi untuk Anda yang mulai punya gejala kesemutan, baal-baal, atau aduh pundak terasa kaku, mungkin terlalu sering di ruangan ber-AC, jarang gerak, duduk terus, itu sangat cocok sekali. Saya sarankan di treatment bekam. Tentu kan nggak ujuk-ujuk ya, nggak tiba-tiba orang datang langsung itu bekam. Pasti kan dengan terapis nanti akan ngobrol dulu, asesmen dulu, diagnosa dulu. Selepas itu mungkin ada pijatan-pijatan ringan untuk merelaksasi otot-otot yang tegang, baru di sana dilakukan bekam. Dan tidak setiap orang bisa dibekam, artinya memang ada kontradiksi orang-orang yang memang belum layak untuk dilakukan bekam. Nah, di video berikutnya nanti kita akan coba bahas orang-orang siapa saja sih yang nggak harus atau jangan dulu dibekam. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Teman-teman, insya Allah kita akan coba bahas satu persatu. Dan tentunya teriring doa sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu semua di rumahnya, di tempat tinggalnya, terutama para klien langganan Suka Sehat, semoga sehat selalu. Bagi Anda yang sudah pernah bekam, coba komen bagaimana pengalamannya saat dibekam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.